Halo, welcome back with me, Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali mengenai dari aplikasi Akulaku, dan ini adalah ulasan real pengalaman saya menggunakan aplikasi Akulaku ataupun melakukan pinjam meminjam uang menggunakan aplikasi Akulaku. Oke, buat teman-teman yang mungkin sekarang kalian bertanya, kenapa sih Bang kita melakukan pengajuan di Akulaku selalu ditolak, dan itu memang pengalaman saya sebelumnya. Saya melakukan pengajuan di Akulaku selalu ditolak beberapa kali, banyak sekali teman ya. Ini kurang lebih dari tahun 2022, dan hari ini, tepatnya hari ini banget ya, saya mereview kembali ya pengajuan di sini. Saya mendapatkan pinjaman lolos verifikasi ya, tepat di jam 1 tadi siang. Ya, padahal sebelumnya saya melakukan pengajuan di sini banyak sekali yang ditolak ya, dan terakhir di tahun 2022 ini saya mereview untuk gagal bayar Akulaku. Oke, di sini saya melakukan gagal bayar juga kurang lebih dari 1 tahun yang lalu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melihat juga review pengajuan saya ataupun gagal bayar Akulaku, sudah saya upload keseluruhan di channel YouTube ini ya. Banyak sekali review saya dari gagal bayar, pembayaran kredit Akulaku, kemudian review yang lain, sampai kita melakukan pengajuan di Akulaku ditolak terus menerus. Untuk permasalahannya, jadi di sini saya akan berikan solusi sampai berhasil melakukan pengajuan kembali. Nah, di sini walaupun saya baru melakukan pengajuan hari ini dan tepat 300.000 ya. Di sini hanya 300.000 rupiah, dikarenakan saya akan meniat kembali niat untuk menaikkan limit dan kredit skor tentunya. Nah, di sini baru saya melakukan pengajuan dan berhasil diterima. Di sini ada tertera tagihan yang masih berjalan. Nah, di bulan depan ya, di bulan depan di tanggal 28, masih 1 bulan lagi teman ya. Oke, masih 1 bulan lagi untuk step pertama. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melakukan pengajuan kembali di Akulaku supaya di ACC, untuk pertama yang perlu kalian perhatikan adalah nomor 1, menggunakan akun Akulaku ataupun gunakan aplikasi Akulaku ini pada HP utama ataupun di HP utama dengan beberapa aplikasi yang lain. Oke, jadi ini saya akan jelaskan. Untuk yang nomor pertama ini, kalian gunakan akun Akulaku ini beserta dengan beberapa aplikasi yang lain seperti WhatsApp, kemudian ada Kredivo juga, dan aplikasi M-Banking, OVO, Dana. Kemudian banyak sekali di sini ya. Ini adalah ponsel utama saya yang saya gunakan untuk beraktivitas tentunya. Nah, ini kenapa saya sarankan Akulaku ini ditempatkan pada ponsel yang utama, karena supaya dari pihak Akulaku mereka dapat membaca aktivitas yang kita lakukan pada ponsel Android yang kita gunakan ini, dan karena itulah dari Akulaku tentunya akan mempertimbangkan pengajuan kita di kemudian hari. Itu untuk step yang pertamanya. Selanjutnya untuk step yang kedua, di sini perhatikan di perizinan aplikasi Akulaku. Alangkah baiknya untuk kalian yang mungkin ingin supaya pengajuan kalian diterima kembali, untuk perizinan Akulakunya diizinkan semua ya, seperti ini. Nah, di sini walaupun saya tidak mengizinkan tidak apa-apa ya, namun kita akan izinkan untuk kontak, kemudian mikrofon. Oke. Nah, di sini sebelumnya saya mengizinkan keseluruhan perizinan supaya dari Akulakunya membaca juga info dan notifikasi. Oke, notifikasi tidak perlu ya, dan panggilan ponsel juga tidak perlu. Oke, mungkin hanya seperti ini saja kamera. Oke, jadi sebelumnya memang semuanya saya izinkan ya dari 1 bulan yang lalu, dan hari ini saya baru memindahkan akun Akulaku ini ke dalam ponsel ini tentunya, supaya dari pihak Akulaku dapat membaca aktivitas saya pada ponsel Android yang saya gunakan. Dan itu untuk yang kedua, izinkan semua perizinan di Akulakunya. Kemudian untuk yang nomor 3 di sini, update data akun. Nah, ini berlaku untuk keseluruhan aplikasi ya. Jadi buat kalian yang mungkin menggunakan aplikasi Shopee, kemudian aplikasi dari Dana juga, aplikasi link aja, OVO, dan lain sebagainya, silahkan kalian update keseluruhan pembaruan dari data yang kalian gunakan. Bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, sebelumnya 1 hari yang lalu sebelum saya melakukan pengajuan pinjaman di Akulaku ini, saya merubah informasi dari nomor telepon ya. Saya merubah nomor telepon di Akulaku ini ya. Oke, sudah diatur. Saya merubah nomor telepon ini di nomor telepon yang lain, dan itulah memang yang saya lakukan, merubah nomor telepon di Akulaku. Dan di hari ini saya melakukan pengajuan ulang, alhamdulillah di ACC. Ini itulah yang saya lakukan. Ada baiknya kalian boleh juga mengupdate beberapa informasi dari aplikasi Dana, kemudian aplikasi yang mungkin kalian gunakan. Sering-sering saja ya kalian mengupdate beberapa informasi dari data diri yang kalian miliki, tentunya di sini dari aplikasi Kredivo. Ya, jadi sebelum saya melakukan Kredivo ataupun pengajuan Kredivo, nah kalian boleh lihat di sini.
saya sudah mereview juga, saya mendapatkan prioritas transaksi ya, ataupun prioritas update otomatis atau upgrade otomatis. Nah, di sini saya mendapatkan upgrade otomatis dari Kredivo ya. Bahkan sebelumnya, sebelum saya melakukan gagal bayar di Kredivo juga 2 tahun yang lalu ataupun 1 tahun yang lalu saya melakukan gagal bayar di Kredivo. Namun di sini saya mendapatkan upgrade otomatis ya. Sudah saya search juga ini Kredivonya, dan ini real review yang saya benar-benar miliki di pinjaman online Kredivo juga ya. Saya mendapatkan upgrade otomatis, kemudian pembayaran via QRIS ataupun dari kios Kredivo itu ya, dan itulah memang yang saya dapatkan setelah mengizinkan dari beberapa aplikasi, kemudian menggunakan aplikasi ini secara bersamaan dengan beberapa aplikasi yang lain seperti dari M-Banking yang saya miliki di aplikasinya. Lanjut kembali di bagian nomor 4. Oke, untuk yang nomor 4 ini penting juga. Jadi untuk yang nomor 4, miliki kredit pinjaman yang aktif dan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Nah, ini yang perlu kalian lakukan ya. Namun ini harus mungkin kalian meniat ataupun memiliki niat untuk melakukan kredit motor ataupun melakukan pengajuan kredit gadai, BPKB, dan aktivitas kredit yang lainnya di lembaga yang sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan ya. Jadi untuk yang nomor 4 adalah memiliki kredit pinjaman yang aktif dan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Nah, ini saya mencontohkan, saya memiliki kredit di BAF ya, ataupun Busan Auto Finance. Ini saya kebetulan di 3 bulan yang lalu mungkin keluarga saya melakukan pengajuan kredit motor dan mereka menggunakan atas nama saya, boleh ya. Sebelum saya melakukan pengajuan juga ada sedikit kesulitan ya, karena data saya memang sudah masuk SLIK OJK karena melakukan ataupun memiliki riwayat kredit yang buruk, melakukan gagal bayar di Akulaku dan Kredivo dan beberapa aplikasi yang lain, dan sampai sekarang pun saya masih memiliki gagal bayar di AC Cash ya. Di AC Cash saya melakukan gagal bayar, kemudian ada dari Kredito juga ya, bukan Kredivo, namun di Kredito saya juga melakukan gagal bayar, dan di sini saya masih di ACC Kredivo kemudian Akulaku juga hari ini pertama kalinya, dan kali pertama saya mendapatkan verifikasi ACC untuk melakukan pengajuan kembali di aplikasi Akulaku ya. Ini untuk yang keempat, miliki pinjaman aktif dan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo ya. Di sini saya memiliki kredit di Busan Auto Finance, dan ini juga berlaku buat kalian. Saya banyak sekali memiliki limit kredit ataupun cicilan dari ini juga ya, Kredit Plus. Jadi kalian boleh lihat pinjaman saya di Kredit Plus, kemudian beberapa finance yang lain seperti dari Mandiri Tunas Finance, kemudian BCA Finance. Mungkin kalian ingin melakukan pengajuan di finance apapun terserah, dan itulah saran saya, miliki kredit pinjaman yang aktif dan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Itu fungsinya supaya gimana sih Bang kita harus memiliki kredit pinjaman yang aktif ya? Itu tentu sangat berpengaruh sekali untuk jenis dari pinjaman online Akulaku dan Kredivo. Dan Akulaku ini saya sudah di ACC, dan juga Kredivo ini saya memiliki ataupun dikasih upgrade otomatis. Karena seperti itu, kita memiliki kredit pinjaman yang aktif dan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Tentu dari pihak aplikasinya ya, setelah kita memiliki ataupun menyimpan aplikasi ini pada ponsel ini, mereka akan membaca ataupun mengetahui aktivitas kita ya, aktivitas pembayaran dari BAF, kemudian pembayaran dari Kredit Plus, kemudian pembayaran dari cicilan menggunakan aplikasi Dana, Tokopedia, dan lain sebagainya. Itu saya menggunakan di ponsel satu ini, dan itulah alasan mengapa dari pihak Kredivonya mereka memberikan fasilitas upgrade otomatis juga dari Akulaku, yang tentu sekarang sudah di ACC ya. Untuk pinjaman saya yang sebelumnya memang ditolak banyak sekali ya, mungkin ada sampai 20 ataupun 30 kali saya ditolak melakukan pengajuan di Akulaku. Selanjutnya untuk terakhir yang nomor 5 adalah sering melakukan transaksi di aplikasi. Nah, ini penting juga. Jadi di sini ada baiknya kalian sering-sering melakukan transaksi pembelian pulsa ataupun pembelian makanan di GoFood ataupun Gojek. Ya, di sini saya melakukan banyak sekali transaksi seperti melakukan pembelian pulsa ya, dari Dana juga mengirimkan pulsa ke diri sendiri, kemudian melakukan pembayaran di Kredivo ya. Ini saya mungkin karena Kredivo sudah membaca aktivitas saya, dan pihak
pihak Kredivo sudah mengetahui bahwa saya memiliki pinjaman aktif di perusahaan Auto Finance dan Kredit Plus, dan karena itulah dari bulan yang lalu saya mendapatkan upgrade otomatis, kemudian pinjaman saya pun disetujui ya. Bahkan saya bisa juga mengajukan belanja online di Shopee pembayaran via Kredivo, itu juga saya didapati fasilitas seperti itu ya, karena dari pihak Kredivo beserta Aku Laku juga mereka melihat kredit pinjaman saya yang masih aktif, dan mungkin mereka akan mengecek juga tentu dari slip OJK dan BI checking riwayat transaksi saya, pembayaran saya dari perusahaan Auto Finance, ini kredit motor dan beberapa kredit yang saya miliki. Tentu dari pihak Aku Laku dan Kredivo mereka bisa membacanya ya. Oh iya, ini si bank kredit ini masih berjalan ya, ataupun memiliki kredit skor yang baik, pembayaran sebelum jatuh tempo ataupun rutin teratur ya, kita tidak melakukan keterlambatan pembayaran kembali di kredit selanjutnya. Dan itulah beberapa step yang saya lakukan. Jadi untuk pertama, menggunakan aplikasi Aku Laku ataupun Kredivo di ponsel yang utama, kemudian mengizinkan aplikasinya, kemudian mengupdate data akun di beberapa aplikasi seperti alamat, kemudian KTP dan verifikasi yang lain. Dan yang nomor 4, memiliki kredit pinjaman yang aktif dan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Dan terakhir, sering transaksi di beberapa aplikasi yang sudah resmi terdaftar di dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk kesimpulannya seperti saja, semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.